Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matriks. Dalam hal ini kita akan membahas tentang matriks ordo 3x3. Di sini ada contoh soal, diketahui matriks A 1, negatif 2, 5, negatif 1, 3, 1, 2, 4, negatif 3. Nah, tentukanlah A determinan, B adjoin, C inverse-nya. Nah, untuk yang A kita selesaikan. Untuk mencari determinan, kita membutuhkan, jadi pertama kita tulis dulu ya semua anggota-anggota matriks A tadi. Ordo 3x3. Kemudian kita butuh 2 kolom lagi ya. Kita butuh 2 kolom lagi. 2 kolom matriks pertamanya ini. Nah, kita masukkan di sini. Kita cari menggunakan metode Sarus ya. Ini caranya menggunakan metode Sarus. Nah, kemudian kita kali silang ke bawah ya. Kita kali silang ke bawah. Kalau dia arahnya ke bawah, maka kita jumlahkan atau kita tambah. Kita kali silang ke atas, artinya dia dikurang. Nah, sehingga di sini, yang pertama ini contohnya 1 kali 3 kali negatif 3, tambah. Nah, tambah. Negatif 2 kali 1 kali 2, tambah. Nah, sini tambah. 5 kali negatif 1 kali 4, tambah. Karena tambah bertemu kurang di sini, maka hasilnya sini negatif ya, kurang. Kita kali kalau dia ke atas, dia dikurang. Jadi 2 kali 3 kali 5. Begitupun sampai seterusnya, sehingga kita peroleh determinan di sini adalah negatif 61. Kemudian kita cari adjoin. Nah, sebelum kita mencari adjoin tadi adalah adjoin adalah transpose dari kofaktor. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang transpose, yaitu ketika baris jadi kolom untuk adjoin barunya ini. Jadi matriks di sini, baris di sini jadi kolom di sini. Begitupun seterusnya. Nah, untuk menentukan adjoinnya kita cari dulu kofaktor. Nah, rumusnya apa? Di sini telah dibahas, yaitu Cij sama dengan negatif 1 berpangkat I tambah J. Jadi I adalah baris, J kolom. M adalah minor. Minor tadi dapatkan Mij, M baris, J kolom. Nah, seperti contohnya, kalau dia menunjukkan M11, artinya baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan. Maka dapatlah ini matriks baru, yaitu ordo 2x2. Nah, di sini M11 berarti kita menghilangkan di sini tadi matriks pertama itu baris pertama dan kolom pertamanya. Artinya tinggal 3, 1, 4 dan negatif 3. Nah, makanya di sini kita tulis seperti ini. 1 tambah 1 kan dia 2. Nah, khusus untuk bilangan negatif, kalau dia berpangkat genap, seperti 2 ini, maka hasilnya pasti positif ya. Kalau untuk bilangan negatif, dia berpangkat ganjil, pasti hasilnya itu negatif, itu pasti. Diingat kalau misalkan bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya positif. Kalau bilangan negatif dia berpangkat ganjil, pasti hasilnya adalah negatif. Jadi tidak perlu kalian cari berulang-ulang. Kali berulang-ulang. Nah, untuk M11 artinya baris
pada matriks A ini baris pertama dan kolom pertama kita hapus. Tersisa 3, 1, 4, negatif 3. Makanya saya tulis di sini, saya ketik di sini seperti ini. Nah, di sini kita cari determinan ordo 2 kali 2-nya. Jadi kita kali silang ya. Untuk materi sebelumnya kan dijelaskan bahwa untuk determinan matriks ordo 2 kali 2 yaitu kali silang dia. 3 kali negatif 3 dikurang 1 kali 4. Maka didapatkan itu hasilnya negatif 13. Nah, kita cari seterusnya sampai C33 di sini. Artinya bahwa kalau dia C33 menunjukkan baris ketiga dan kolom ketiga. Berarti 3 ditambah 3. Begitupun dengan ini untuk mencari minornya. Artinya kalau dia 33, kita menghilangkan baris ketiga dan kolom ketiga ya. Baris ketiga dan kolom ketiga. Jadi kita hitung dia dari atas. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kolom 1, 2, 3 kita hitung dari kiri. Maka kalau dia M33 artinya baris ketiga dan kolom ketiga kita hilangkan. Yang tersisa itu 1, negatif 2, negatif 1, dan 3. Nah, ini dicari menggunakan determinan matriks ordo 2 kali 2 yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Untuk ini bilangan negatif, karena dia berpangkat genap, 6 genap ya, maka pasti hasilnya positif ya. 1. Dia tidak perlu repot-repot untuk mencari lagi. Nah, kofaktor dari matriks A. Setelah kita dapatkan tadi ya, di sini bilangan-bilangannya kita masukkan di sini. Nah, maka adjoin dari matriks A itu adalah kalau di sini baris, maka adjoinnya jadi kolom. Baris jadi kolom, kolom jadi baris, begitu ya. Kolom di sini jadi baris. Nah, selanjutnya kita mencari inverse matriks A. Kita sudah dapatkan tadi determinan A-nya yaitu negatif 61. Kemudian sudah kita dapatkan adjoin tadi di sini, maka langsung kita masukkan saja. Kalau misalkan di sini ingat, kalau ini bisa diselesaikan, maka lebih baik kita selesaikan dulu, baru kita kali masuk satu-satu. Kalau misalkan pada kasus ini, karena ini tidak bisa diselesaikan, maka langsung saja, langsung dikali masuk. Nah, kalau misalnya di sini, ketika dikali masuk, di sini bisa disederhanakan, alangkah lebih baiknya kita sederhanakan sesederhana mungkin ya. Kebetulan ini 61 adalah bilangan prima, maka sampai di sini saja dia punya penyelesaian.